Kemarin saya dapat berita ini, Pak. Kejadiannya ada di Malang. Ada seorang khatib yang meninggal dunia. Lalu takmir dapat info bahwa si A yang biasanya khutbah di masjid itu, punya jadwal rutin khutbah, meninggal dunia. Akhirnya takmir layat ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, apa yang terjadi? Ternyata dia ditangani dengan cara Hindu. Dalam hadis Nabi SAW ada orang yang dulunya beramal baik, lalu di penghujung kehidupannya dia melakukan amal jelek, kemudian dia masuk neraka. Masuk neraka di sini abadi atau bagaimana? Tergantung kondisi amal buruk yang dia lakukan di penghujungnya. Kalau amal buruk yang dia lakukan di penghujungnya itu amalan yang bisa menghilangkan iman, amalan kekufuran. Contohnya apa, Pak? Murtad. Ini mohon maaf, orang murtad itu jadi tren sekarang. Terus diberitakan alasan kenapa artis ini pindah agama, alasan kenapa tokoh ini pindah agama, kenapa ini pindah agama. Islam tidak rugi ketika dia keluar dari Islam. Sehingga misalnya ada pejabat, orang yang sangat kaya misalnya, lalu dia murtad, apakah agama Islam rugi? Tidak, Allah tetap maha kuasa, walaupun hambanya tidak mau taat kepadanya. Dan kadang ada kesan seperti itu. Untuk membuat sedih kaum muslimin, orang-orang yang murtad itu di blow up di berita. Terutama mohon maaf ya, para wartawan-wartawan yang ateis, banyak wartawan yang ateis. Wartawan ateis, wartawan anti agama, wartawan anti Islam. Terutama Islam yang jadi sasaran. Karena hanya kaum muslimin yang komitmen agamanya itu masih terjaga. Maka mereka kalau ada berita tentang murtadnya A, murtadnya B, itu diangkat di permukaan. Gimana caranya biar banyak kaum muslimin yang sedih. Dan terutama biar nanti diikuti. Sehingga dia menyebarkan keburukan untuk ngajak orang bareng-bareng melakukan keburukan. Kalau sampai murtad, ya nanti abadi di neraka. Kemarin saya dapat berita ini, Pak. Kejadiannya ada di Malang. Ada seorang khatib yang meninggal dunia. Lalu takmir dapat info bahwa si A yang biasanya khutbah di masjid itu, punya jadwal rutin khutbah, meninggal dunia. Akhirnya takmir layat ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, apa yang terjadi? Ternyata dia ditangani dengan cara Hindu. Apa namanya? Ngaben ya. Ngaben. Jadi jenazahnya itu dingrukti, ditangani dengan cara Hindu. Loh, kok ditangani Hindu kenapa? Beliau ini beragama Hindu. Sejak kapan? Sudah lama dia itu pindah ke agama Hindu. Sehingga selama ini itu mungkin jadwal sudah bertahun-tahun ya. Dia khutbah dalam kondisi beragama Hindu dan dia nggak pernah lapor kalau dia sudah murtad. Sementara masyarakatnya nggak ada yang tahu. Nah itu terus gimana? Dulunya Muslim, kemudian dia mungkin pinter bicara, pinter ceramah, punya jadwal khutbah. Terus dia murtad, berubah jadi Hindu. Tapi jadwal khutbah belum hilang terus. Ya kan ini sumber pendapatan dia mungkin ya. Makanya dia nggak mau putus. Sampai akhirnya dia mati, dilayati oleh takmir. Ternyata jenazahnya ditangani dengan cara Hindu. Subhanallah, keajaiban Indonesia. Sehingga yang seperti ini mungkin saja terjadi. Nah, kalau kayak gini caranya, maka dia abadi di neraka. Ada seorang ulama, Pak. Ulama ini, Pak. Dia nulis buku yang sangat bagus. Buku itu 2 jilid. Saking bagusnya buku ini,
Buku ini membantah kelompok Syiah. Saking bagusnya buku ini sampai dikomentari oleh ulama yang lain, laqad ishtara bi kitabihil jannah. Orang ini telah membeli surga dengan kitabnya. Namun di akhir hayatnya dia jadi ateis. Dan memperjuangkan ateis, mendakwahkan ateis. Padahal dulunya ahli tauhid, mengarang buku tentang tauhid yang sampai dikomentari dia telah membeli surga dengan kitabnya. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Dia salah satu ulama dulu, kemudian murtad dan jadi ateis. Baik. Ada pertanyaan, apakah seorang muslim yang sering melafalkan la ilaha illallah dia nanti akan mendapatkan husnul khatimah dan dipermudah untuk mengucapkan la ilaha illallah? Ya ada harapan, tapi tidak bisa dipastikan. Karena kita tidak tahu akhir dari seluruh kehidupan kita masing-masing. Saya tidak tahu gimana nanti ujung kehidupan saya. Bapak Ibu juga tidak tahu bagaimana ujung kehidupannya. Cuman kita punya harapan semoga dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan nanti mengantarkan kita untuk dapat husnul khatimah. Dengan semua ketaatan yang ada. Baik bentuknya zikir la ilaha illallah, zikir subhanallah, istighfar, maupun yang lainnya. Karena ketaatan yang rutin dilakukan, insya Allah semoga membekas bagi pelakunya. Namun itu pun perlu diperhatikan tentang kualitas keikhlasan. Karena terkadang ada orang yang penampilan dohirnya seperti orang taat, namun dia pamrih. Nah, ketika dia pamrih, Allah tunjukkan di bagian akhir hayatnya. Sehingga di akhir hayatnya gimana? Ketika dia pamrih di akhir hayatnya, Allah tidak kasih hidayah. Apa yang menjadi kebiasaan baik dia di masa silam, dia hilangkan semuanya, dia tinggalkan semuanya. Sebaliknya dia justru melakukan amal buruk di akhir hayatnya. Baik. Cuman begini ya. Ini satu prinsip. Kita itu akan dihisap dengan amal kita masing-masing. Bukan dengan amal orang lain. Kita tidak menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Dan orang tidak akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kecuali sesuai apa yang dia kerjakan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia kerjakan. Nah, ada sebagian orang yang punya keyakinan kayak gini. Sing penting dadi wong muslim ki ya wis tau syahadat walaupun ping pisan seumur hidup. Nah, sudah? Ra salat, ra poso, ora apa-apa. Yang penting nanti nikmati ditahlilke. Sehingga mati melbu tahlil. Nah, keyakinan seperti ini banyak. Sehingga masyarakat kita jadinya menggantungkan kepada perbuatan orang lain. Engko nek aku mati ya ditahlilke. Terus nek ditahlilke, nek ditahlilke mesti melbu swarga to, Mas. Padahal orangnya nggak pernah sholat. Dan ini banyak sekali Pak. Saya ketemu dengan beberapa orang yang dia nggak pernah sholat. Kalau puasa bawa sepeda ngerokok ke sawah itu kalau ngerokok. Raposo, terang-terangan raposo. Tapi dia punya keyakinan. So aku nikmati kan KTP ini Muslim, KTP ini Islam. So aku nikmati ya, kok ditahlilke tonggo-tonggo, nek ditahlilke masuk surga. Ini keyakinan bahaya. Ya sama seperti penganut agama sebelah. Antara yang rajin ke tempat ibadah dan yang enggak rajin, balasannya sama. Dua-duanya masuk surga. Karena sudah ada sang juru selamat yang akan menghapus seluruh dosanya. Apa bedanya antara yang rajin dan yang enggak rajin? Mending enggak rajin. Agama-agama permisif seperti ini berbahaya. Maka dalam Islam kita tidak diajarkan demikian. Jadilah hamba yang rajin untuk berbuat ketaatan dengan ikhlas. Semoga dengan itu akan mengantarkan diri kamu untuk mendapatkan husnul khatimah. Baik dengan rajin baca tahlil, dengan rajin baca tahmid maupun yang lainnya. Wallahu a'lam.